Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo historian, kembali lagi di Histo Podcast Himas FKIP Unsil periode 2021. Nah, alhamdulillah bertemu lagi dengan saya Elka Fikril Al-Hasani yang menemani dari awal sampai akhir Histo Podcast ini. Nah, semoga kalian semua sehat selalu ya. Dikarenakan di luar sana sedang lonjaknya COVID-19 ini. Nah, bertepatan dengan itu, Histo Podcast sekarang juga akan sedikit membahas tentang perkopidan. Nah, maka dari itu, saya juga tidak sendiri. Saya sudah ditemani oleh teman saya sendiri, yaitu Nur Azizah. Nah, sebelumnya kita sapa terlebih dahulu. Azizah, apakah ada suaranya? Ada. Ya, bagaimana aja kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Elka gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, ya meskipun nyakit lah. Pandemi ya. Ya, nah menyinggung dari yang tadi gitu ya, yang COVID-19. Ya mungkin pembahasan ini sudah tak asing gitu bagi pendengar podcast, entah dari kalangan remaja atau kalangan dewasa gitu. Tepatnya COVID-19 ini awal mula adanya itu dari Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Nah, COVID-19 ini juga merupakan pandemi kelima setelah pandemi flu yang terjadi pada tahun 1918. Nah, yang dimana terjadi satu abad yang lalu. Nah, sekarang gitu ada lagi pandemi ini. Nah, mungkin COVID-19 ini yang merupakan sekelompok kasus fenomena manusia. Nah, yang gejalanya yaitu demam, panas, sakit tenggorokan, sampai sesak napas gitu. Nah, untuk yang sekarang gitu, tepatnya Indonesia juga sedang melonjaknya COVID-19. Tapi COVID-19-nya ada varian baru, yaitu COVID Delta. Nah, mungkin teman-teman podcast juga sudah ada yang mengetahui gitu, tapi ya mungkin belum ada semuanya. Nah, maka dari itu kita bahas gitu yang sekarang ini, COVID Delta ini. Nah, mungkin ya sudah tahu gitu COVID Delta ini dari India. Nah, tapi belum tahu gitu ya gejalanya tuh sama seperti COVID-19 umumnya atau beda lagi, atau dalam penyebarannya itu lebih cepat COVID Delta atau COVID biasanya. Nah, maka dari itu kita tanyakan pada narasumber kita sekarang, pada saudari Nur Azizah. Nah, jadi gejala COVID Delta dan COVID coronavirus itu apakah sama atau beda gitu, atau lebih cepat Delta atau cepat seperti yang umumnya? Nah, waktu dan tempat dipersilakan ya. Izin ya dulu, kalau kita melihat ya COVID-19 sekarang ya, kan banyak variannya ya. Ada yang dari Brasil seperti Gamma gitu ya. Ada Alpha dari Inggris, Beta dari Afrika, dan yang sedang hits sekarang Delta dari India gitu ya. Nah, untuk gejala yang membedakannya gitu ya, kalau COVID-19 kan kita udah pasti tahu ya, ada batuk kering gitu ya, demam, hilang bau dan rasa gitu ya, napas pendek. Nah, kalau si gejala umum dari varian Delta ini, kalau menurut saya itu beda gitu ya, karena ada sakit perut gitu ya, pilek, hilangnya selera makan, muntah gitu, mual gitu. Nah, kalau untuk penularannya itu lebih cepat si varian Delta ini. Nah, katanya juga ya, kalau si varian Delta ini lebih rentan menyerang ke yang lebih tua gitu ya, usia yang lebih tua. Tapi kalau saya pikir gitu ya, kok kan anak remaja juga, anak-anak gitu ya, pasti rentan juga gitu ya. Jadi kalau dapat saya ambil pendapat ya gitu, jadi si varian Delta ini menularnya itu lebih cepat ke semua kalangan gitu ya, tidak hanya ke kalangan yang
ditentukan seperti yang lebih tua gitu ya, tapi menyerang ke banyak kalangan gitu ya, dan lebih cepat daripada COVID-19 yang biasa yang awal-awal gitu ya. Mungkin seperti itu. Ya, terima kasih gitu ya. Berarti beda gitu antara gejala COVID-19 yang biasanya dengan COVID Delta. Mungkin ya COVID Delta ini lebih cepat gitu dalam penyebarannya. Nah, tak mengkhususkan juga gitu, bukan berarti khusus kepada anak-anak gitu atau ke orang tua ataupun remaja gitu, tapi ya terlebih khusus umum gitu. Ke semua orang Gitu. penyebarannya cepat. Nah, gitu. Nah, disinggung gitu ya dari India. Jika kita dilihat kilas balik gitu ya, India itu merupakan negara kedua penduduk terbesar di dunia gitu. Yang pertama kan Tiongkok, yang kedua itu India. Nah, yang kita ketahui gitu India tuh yang negara sangat berkerumun, sangat padat lah, sangat ramai gitu. Nah, mungkin untuk penyebabnya awal mulanya gitu ya belum diketahui gitu secara jelasnya ya, mungkin ini secara pendapat pribadi gitu. Mungkin awal mulanya ada COVID Delta ini dari India. Pertama, India ini merupakan negara kedua terbesar di dunia, yang hampir kasusnya tuh hampir 30 juta di dunia. Nah, sedangkan Indonesia itu sekarang tuh sedang kisaran 2 juta lebih. Nah, secara gamblang kan, COVID Delta ini merupakan dari India, tetapi menyebar ke Indonesia. Nah, tetapi sekarang tuh di India menurun, tetapi di Indonesia melonjak. Nah, secara kasarnya gitu. Nah, kenapa bisa begitu gitu? Nah, apakah Aja bisa menjawab? Saya abstrak aja ya, menurut apa yang saya pahami gitu ya. Kan si varian Delta ini sangat hits lah gitu ya. Nah, kalau saya lihat di India, Hari Raya Umat Hindu ya, yang mayoritas di India gitu ya kan, sudah terjadi sebulan lebih dahulu daripada Hari Raya Umat Islam yang mayoritas di Indonesia gitu ya, di mana kan India pasti lebih dahulu gitu ya mengalami puncak penularan. Nah, namun dalam puncak penularan ini India menerapkan lockdown dan memutus rantai penularan gitu ya. Nah, India juga menerapkan 3T secara masif ya, ada testing, tracing, dan treatment. Nah, semakin menjaga penularan COVID-19 ini. Nah, 3T juga lebih digencarkan gitu ya. Jadi mereka lockdown, mereka menerapkan 3T juga yang testing, tracing, sama treatment juga gitu ya. Nah, juga di India mengkampanyekan vaksinasi gitu ya. Di mana sekarang gitu ya, vaksinasi di India itu meluas dan mencapai hampir 20% populasi mungkin ya, populasi di India. Di mana kan di Indonesia sekarang efek perjumpaan dari Hari Raya itu kan datang sebulan kemudian setelah Hari Raya umat Hindu gitu ya. Nah, puncak COVID-19 di Indonesia datang sebulan lebih telat berarti ya. Nah, ketika di India menurun di tengah Juni 2021, maka di Indonesia justru meledak gitu ya di Juni 2021 ini gitu ya. Pemerintah Indonesia juga kan menerapkan lockdown skala mikro gitu ya, di mana vaksinasi juga dikampanyekan gitu. Tapi vaksinasi baru menyentuh kurang dari 9% mungkin ya, karena itu hanya separuh dari kecepatan vaksinasi di India gitu ya. Kan vaksinasi ini menjadi kunci yang hebat mungkin ya, tapi nggak hebat-hebat juga sih, untuk keluar dari pandemik gitu ya. Semakin sebuah negara mendekati the magic number 70% populasi, maka 70% dari warga negara yang divaksin, walau virus COVID-19 ini terus bergentayangan, tapi kan tidak menjadi masalah yang sangat-sangat panas juga gitu ya, mungkin gitu.
Nah, yang itu memang itu ya, eh, kita ketahui gitu, India itu negaranya ya luas gitu, lebih dari Indonesia gitu untuk penduduknya. Nah, mungkin tadi yang sudah dijelaskan, yang sudah disebutkan oleh Ajijah gitu, sebulan sebelum perayaan umat Islam itu, India lebih awal gitu perayaan, terlebih khusus mayoritas agama Hindu gitu, tentang hari Nyepi, kalau tidak salah ya. Kalau salah mohon maaf dikoreksi gitu. Nah, eh, jika ya mungkin tadi sudah disinggung gitu, di Indonesia itu pemberian vaksin gitu ya, baru 9% gitu. Jadi baru setengahnya dari India gitu pemberian vaksin. Nah, jadi vaksin ini sangat berperan penting gitu dalam penanganan atau pencegahan COVID-19 ini, lebih khusus untuk negara Indonesia gitu. Ya mungkin karena hambatan atau apa gitu, sampai sekarang gitu ya masih ada saja gitu yang belum masih mendapatkan vaksinasi untuk COVID-19 yang sekarang ini gitu. Hampir gitu melihat di cuitan-cuitan di IG atau di berita gitu. Dan negara lain juga banyak bantu gitu untuk keberlangsungan Indonesia ini gitu untuk penanganan vaksinasi. Nah, tapi ya nggak tahu gitu ya, eh, dibelikan untuk vaksinasi yang sampai ke rakyat atau nggak tahu gitu, itu mah ya balik Oh. lagi ke pemerintahan. Nah, Mm-mm. saya juga pernah mendengar gitu dari dosen FKIP Unsil gitu ketika pelaksanaan webinar. Beliau mengatakan bahwasannya masalah percaya atau tidak percaya kepada corona ini yaitu hak masing-masing gitu ya. Mau percaya atau Mm-mm. tidak, seperti Ajijah gitu, mau percaya atau tidak itu hak Ajijah sendiri gitu. Ya, Mm-mm. terpenting yang pertama tetap jaga kesehatan gitu ya, tetap jaga prokes, protokol kesehatan, dan tetap jaga kewarasan gitu, lebih khusus. Ya karena mau ada vaksinasi atau mau ada coronavirus atau tidak ada, kesehatan terpenting gitu, kesehatan nomor pertama gitu. Kalau kita sudah tidak sehat, kita sudah sakit, ya kita akan susah mau kemana-mana, mau untuk pun kebutuhan diri sendiri gitu. Nah mungkin itu gitu ya. Nah sebelum itu gitu, apakah dari Ajijah itu ada masukan gitu, atau ada pendapat gitu terkait COVID-19 ini gitu, terlebih khusus gitu untuk negara Indonesia, umumnya untuk dunia gitu. Apakah ada yang ingin disampaikan? Silakan. Kan melihat dengan banyak anggapan bahwa kasus COVID-19 ini hanya rentan terhadap usia lanjut gitu ya. Tapi kalau dalam kenyataannya kenaikan kasus positif juga rentan pada usia anak-anak dan juga remaja. Nah mungkin saya hanya ingin mengajak mari gitu ya saling menjaga gitu ya, hindari kerumunan, perketat prokes, perkuat imun gitu ya. Jangan berpergian jika tidak mendesak dan kurangi kontak langsung semaksimal mungkin. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih atas masukannya untuk kita semua gitu ya, tetap jaga kesehatan, tetap jaga imun, tetap jauhi kerumunan gitu, perketat prokes gitu, karena itu juga ya buat kita sendiri gitu, demi menjadi kehidupan seperti biasanya lagi, seperti sekolah ataupun kuliah bisa tatap muka gitu secara langsung. Ya mungkin ya terus begini ya kita bosan gitu, uang terkuras untuk kuota, tapi khusus ya bantuan dari pemerintah atau dari lembaga pun memang ada sih yang sampai, cuma ya agak merata gitu, kadang ada hambatan atau itu ini. Nah, ya mungkin itu Histo Podcast yang sekarang tuh. Terima kasih kepada Nur Ajijah yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti podcast sekarang ini. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. Saya Kapikril Alasani dan Nur Ajijah pamit mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian satukan tekad dalam satu suara, satukan beda dalam satu warna. Vivala Historian. Historia Jaya. Jaya.